Ya, dari Sumatera Utara kita bergeser ke Sumatera Barat. Sejumlah desa di Malalak, Sumatera Barat masih sulit diakses sehingga distribusi bantuan belum menyeluruh. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Kita tanyakan kepada rekan Rizka Salsabila di Malalak, Sumatera Barat. Selamat siang Rizka. Rizka, sepertinya di sana terjadi atau turun hujan kembali. Bagaimana kemudian proses evakuasi, penanganan para pengungsi dan distribusi bantuan di sana, apakah sudah menyeluruh? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Memang untuk di Desa Toboh, Kecamatan Malalak ini bantuan ini masih ada, yang mana ini ada salah satu posko bantuan yang didirikan oleh relawan yang datang. Kemudian juga ada posko kesehatan, yang mana posko kesehatan ini dokter yang hadir ini merupakan dokter dari Universitas Andalas yang siap berjaga apabila ada masyarakat ataupun warga yang merasakan dirinya mulai kurang sehat, yang mana nanti juga diberikan obat, juga dilakukan cek kesehatan di posko tersebut. Adapun untuk kondisi terkini, memang lumpuran ataupun tanah yang terbawa akibat banjir pada akhir November lalu itu sudah mulai dibersihkan, yang mana sebelumnya ini lumpur mencapai ketinggian setinggi dada orang dewasa. Kalau misalkan Ferdi dan juga pemirsa bisa melihat, ini sudah ada mesin eskavator yang tengah menguruk ataupun mengambil sisa-sisa lumpuran ini untuk diangkut supaya dapat jalan ini bisa digunakan kembali dan mempermudah proses normalisasi untuk jembatan yang ada di ujung jalan ini, yang mana jalan di Kampung Toboh ini merupakan salah satu akses alternatif untuk jalan menuju Bukit Tinggi dari arah Padang ataupun sebaliknya, yang mana pada saat ini akibat banjir yang terjadi kemarin ini mengalami putus jalan sehingga tidak dapat mengakses ataupun sehingga tidak dapat dilalui untuk yang mengarah ke Bukit Tinggi ataupun yang mengarah ke Padang. Adapun hingga kini tim Basarnas juga dari gabungan TNI Polri ini juga masih melakukan pencarian, yang mana di Kecamatan Malalak ini masih ada 3 orang korban yang belum ditemukan. Yang mana kalau misalkan Ferdi juga pemirsa bisa melihat, rumah-rumah yang masih utuh ini masih ditempati oleh warga, yang mana memang di sini sudah tidak ada posko konsentrasi untuk masyarakat karena beberapa dari mereka memilih untuk kembali ke rumahnya yang masih utuh, ataupun warga yang rumahnya sudah hancur ini memilih untuk mengungsi ke rumah sanak keluarga yang masih berada tidak jauh dari Kampung Toboh ini. Adapun untuk yang jalan yang sedang di eskavator ini memang merupakan salah satu aliran air. Kalau misalkan Ferdi juga pemirsa melihat, aliran air ini cukup deras dikarenakan memang hujan ini terjadi sejak sore kemarin hingga hari ini yang terus-terusan diguyur, yang mana dengan intensitas sedang hingga lebat dan tidak berhenti sejak sore kemarin. Kalau misalkan dari informasi masyarakat, memang kejadian saat banjir tersebut sama juga seperti hari ini dikarenakan hujan yang terus menurun selama 1 minggu, dan juga air yang tidak diketahui datangnya, yang mana ini memang bukan air dari sungai yang meluap, namun dari atas bukit yang turun menuju ke bawah ataupun area perumahan warga ini. Sementara itu tim SAR, kalau misalkan Anda bisa melihat, ini memang masih di sini, masih berusaha mencari 3 korban lainnya yang belum ditemukan. Adapun hingga kini korban yang sudah ditemukan meninggal dunia ini ada 14 orang. Sementara itu demikian Ferdi, saya kembalikan ke Anda di studio.